Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang mau menyempatkan waktunya untuk melihat sosialisasi saya, aksi nyata saya, berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep gizi budaya. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan. Nah, ini pendidikan paradigma baru. Nah, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu, di sini kita tahu profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua, berpendidikan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Akan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Jadi artinya disiplin itu bisa dilakukan dengan melakukan riak dalam kelas, bukan aturan. Kan tidak ada peraturan, tetapi harus ada keyakinan terlebih dahulu. Keyakinan itu dibuat yang pertama yaitu adanya sosialisasi antara guru dan murid. Jadi kesepakatan, buat kesepakatan guru dengan murid. Ya, seperti itu disiplin positif. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 4. Pertama, hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Arti bertahan hidup yaitu kita membutuhkan segala sesuatu. Setiap manusia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Nah, kasih sayang dan rasa terima itu semuanya ada sama. Kita juga mau sayang, mau diterima di lingkungan kita sendiri, sama dengan siswa serta diri kita. Mereka juga mau mendapatkan sayang dan mau diterima di lingkungan dia. Jangan dibeda-bedakan. Nah, penguasaan artinya siswa juga memiliki penguasaan pengetahuan di mana letak dan kebutuhan mereka, di mana bidang mereka. Bukannya mereka dengan apa saja, mereka tahu keterampilan. Anak yang tidak bisa di pengetahuan, kekurangan di pengetahuan tetapi tidak lebih hanya pada keterampilan. Kebebasan ini yang akan kita tonjolkan yaitu pada bentuk merdeka. Kebebasan anak merdeka, mereka bebas memilih. Mereka mau belajar seperti apa, metode apa yang akan kita terapkan. Seperti yang diajarkan oleh Hajar Dewantara, yaitu belajar itu sepanjang hayat. Jadi artinya kita memberi pelajaran kepada anak sampai kapanpun, tidak ada batasnya. Ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan tertentu. Motivasi itu memang tidak bisa kita lakukan kalau tidak dari dorongan kita sendiri. Jadi kita sendiri yang mau atau tidak melakukan motivasi tersebut. Kita lihat contoh kasusnya, kita berperan di bagian mana? Kasusnya siswa tidak akan nyampe, apa
Apakah kita di bagian hukuman? Apakah kita konsekuensi? Apakah kita restitusi? Kalau di hukuman, kita sebagai penghukum, artinya guru menghukum siswa tersebut hormat dirasa masuk menit. Guru marah dan murid terlibat. Nah kalau kita konstitusi, secara konstitusi, guru memberikan konstitusi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tetapi kalau kita secara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya, setiap kelas harus memiliki keyakinan kelas. Saat siswa melakukan pelanggaran, tanyakan dulu apa yang dilanggar dia keyakinan kelasnya di bagian mana. Nah, artinya mereka harus tahu kalau mereka tahu melanggarnya keyakinan kelas tersebut, apa permasalahan yang harus dihadapinya, bagaimana cara dia memperbaikinya. Bukan kita langsung marah sama mereka, ya. Nah, selanjutnya ini penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita sebagai penghukum atau pembuat masalah, atau kita sebagai teman dia, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kalau kita sebagai penghukum, berarti pertanyaan kita, patuh aturan sekolah itu berdiri di depan barisan, ya kan? Kalau kita sebagai pembuat masalah, berapa kali ibu guru harus memberikan kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Kalau kita di posisi teman, sebagai teman untuk murid kita, pasti kita akan menanyakan, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu pertanyaan kita kalau kita sebagai teman dan murid. Kalau kita sebagai pemantau, itu pertanyaan kita pasti, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, di sini kalau kita sebagai manajer, pertanyaan kita, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, posisi inilah posisi yang terbaik sebagai manajer dari kita. Artinya kita menyuruh anak itu menentukan kesalahan. Dia sudah tahu apa kesalahan dia sendiri yang mencari, bukan kita yang harus menunggu. Jadi anak-anak itu tahu, oh ini kesalahan saya, tidak penting karena tidak memakai atribut, bukan kita langsung mampu. Itu yang harusnya kita lakukan. Karena kita sudah memiliki keyakinan kelas, apa keyakinannya yang salah. Ya. Nah, selanjutnya, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang ada di kelas 6. Ya, ini keyakinan. Berbicara sopan, saling menghormati sesama teman, datang ke sekolah tepat waktu, berteman dengan siapa saja, mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas secara mandiri, membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan penjelasan guru saat belajar. Jadi artinya ini khusus untuk anak kelas 6. Mereka buat kami sosialisasi sama. Nah, ini dari jawaban anak-anak. Jadi anak-anak diminta satu persatu, kita yang akan sosialisasikannya. Inilah yang harus lebih baik. Itu yang kita buat. Nah, ini kegiatan anak kelas 6. Mereka lagi membuat keyakinan kelas. Jadi anak kelas 6 kali buat berkelompok itu mereka buat. Bukan maunya seperti ini. Jadi yang seperti ini sudah kami lakukan dan kami tempelkan di kelas. Nah, setiap hari, setiap pagi mereka selesai ice drinking, mereka akan melakukan dan membaca keyakinan kelas mereka. Pada saat mereka melanggar keyakinan kelas mereka, maka kami akan panggil secara virtual, bukan secara kelompok langsung semuanya, tidak. Karena kenapa? Kalau kita panggil secara virtual atau secara
meneruskan yang dianjurkan oleh Pengajian Dewan Pembina. Nah, ini ada resolusi ya, tiga resolusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi tindakan yang salah, terus menanyakan kira-kira, artinya menstabilkan identitas kita mau tahu dulu apa yang dia lakukan, apa kesalahan dia, baru kita panggil. Selanjutnya tindakan kesalahan apa yang dia lakukan. Selanjutnya baru menanyakan apa yang kamu lakukan, identitas apa yang telah kamu lakukan, apa yang akan kamu perbaiki selanjutnya dari kesalahan kamu. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada fungsi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong, artinya kita pamong itu posisi kita sebagai manajer di kelas, kita sebagai manajernya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, sekian dan terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan bersama-sama di kelas kita masing-masing. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Apabila ada kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.